Saya nggak nyangka kayak ngobrol sama bukan sama 18 tahun ya. Ngobrol sama umur yang 35 ya tahun mungkin ya. ya. Aduh. Oke, ini mindset ya teman-teman. Ternyata mindset itu tidak berpengaruh dari umur ya. Baik, itu perjalanan SMP ya. Iya, Perjalanan SMA seperti apa nih, Mas? SMA itu ya masih sama, saya masih di jaringan dengan menjadi mentor di tim-tim saya maupun teman-teman mitra NASA yang lain seperti itu. Jadi saya itu kalau sebelum pandemi itu sebulan itu bisa seminar hampir 6 sampai 10 event Wih, per bulan. sebulan. Luar biasa. 6 sampai 10 event. SMA loh itu ya, teman-teman ya. Jadi di NASA itu saya sebagai mentor termuda di NASA. Nah, pada tahun 2017 kemarin saya mendapat penghargaan di NASA National Convention sebagai peraih penghargaan distributor remaja berprestasi. Wih, Seperti itu. sangar tenan. Kalau teman-teman ada yang kepo tentang saya bisa cek aja FB saya Bagus NASA maupun Instagram saya bagus.diamond. Oke. Ya. Oke, Mas Bagus, kita tanya lagi Mas Bagus ya. Ya. Masih ada waktu ya? Oh, boleh. Jadi ini kan sejarah kesuksesan Mas Bagus ini, walaupun kita makna sukses itu kan berbeda-beda ya. Iya. Mungkin Mas Bagus, mungkin bagi saya ini belum sukses banget, mungkin bagi Mas Bagus gitu. Tapi bagi orang lain memandang kan, wah ini sudah menjadi inspirasi buat banyak orang gitu. SMA, SMP aja udah sangat sukses sekali bagi kita yang sudah melihat nih gitu. Nah, sebenarnya siapa sih yang mengajarin Mas Bagus itu kok bisa punya mindset bagus gitu kan? Ya bisa berkembang cepat itu siapa yang menjadi mentor Mas Bagus selama ini gitu? Oke, orang pertama Orang saya pertama. yang masukkan saya di bisnis itu yang apa ya? Yang jorokan saya tapi yang jorokan positif itu adalah ayah saya. Oh, berarti ada itu ya. Iya. Jadi kadang kan banyak orang-orang itu berpikir sebagai wah anak ini masih sekolah dulu aja seperti itu, harus belajar dulu aja. Tapi kalau misalnya kita bisa belajar, bisa sekolah tapi menghasilkan duit untuk membantu keuangan keluarga kan lebih bagus kan, Mas? Lebih bagus. Nah, seperti Harusnya, itu. tapi banyak yang nggak Iya. menyadari hal itu. Nah, tapi masih banyak anak-anak sekarang tuh zona nyaman. Masih nyaman dengan warisan mungkin Betul. atau penghasilan orang tuanya. Akhirnya mereka zona nyaman. Nah, jadi orang yang membawa saya di bisnis untuk merubah mindset saya pertama itu adalah bapak. Karena keluarga bapak itu dulunya dari pengusaha besar di Jogja. Oh, emang darah keluarga Iya. itu pengusaha ya? Pengusaha beras. Pengusaha beras. Pada tahun 80-90 itu paling besar di Jawa. Oke Mas, jadi begini Mas, gimana ya cara bapaknya Mas Bagus itu meyakinkan anaknya agar mau berbisnis? Kan anak saya aja saya ajak jangan boro-boro berbisnis gitu kan, jadi YouTuber aja malu-malu gitu ya. Kan banyak tuh Mas Bagus kan, SMP, SD kan banyak yang minder, malu, takut diece. Nanti kalau aku jualan, masa jualan sih? Emang nggak ada bentuk yang lebih lain lagi gitu kan? Nah, gimana cara bapaknya Mas Bagus meyakinkan Mas Bagus sendiri agar mau berbisnis di usia muda gitu? Pertama yakin itu dari satu kata Mas, kepepet. Oh iya. Iya, dari kepepet seperti itu. Itu sadar sendiri ya? Iya, bukan, sadar bukan sendiri. Bapak Jadi yang cerita. saya tuh sadar diri orangnya. Iya. Nah, yang kedua, saya fokusnya itu mindset saya rubah, Mas. Jadi jualan itu nggak harus malu. Nah, itu yang rubah siapa maksudnya? Kok bisa berubah gitu gimana? Saya dari guru-guru saya dari internet, saya dari manapun. Dari sumber manapun saya belajar. Jadi kita jualan itu justru kita tuh saling menguntungkan karena kita menyediakan produk yang mereka butuhkan. Jadi kita tuh sebagai penolong mereka gitu loh, Mas. Nah, kalau kita mikirnya jualan itu hanya minta-minta, itu kan kita kan bakal malu, Mas, seperti itu. Betul. Tapi mindset kita rubah sedikit saja. Kita rubah bahwa kita menyediakan produk ini adalah untuk kebutuhan Anda. Ya itu berarti kita menolong mereka dari kebutuhan mereka, seperti itu. Nah, jadi mindsetnya yang perlu dirubah seperti itu. Nah, ini luar biasa ya teman-teman ya. Padahal sebenarnya ya berarti kan ada orang yang betul-betul bisa ngerubah mindset Mas Bagus ini gitu kan. Emang dulu Mas Bagus nggak waktu SMP SMA melakukan bisnis ini nggak ada yang ngici atau bully gitu, nggak pernah? Jadi gini, Mas, pada waktu
SD SMP itu saya itu sekolah formal. Ya. Nah, SMA saya mulai homeschooling. Oh. Nah, karena oke, saya oke. butuh ketenangan, saya butuh kefokusan untuk merintis bisnis saya, Iya, seperti iya. itu. Karena kalau waktu SMP dulu, teman-teman itu nanya, "Kamu jualan produk apa?" Ini toh. Akhirnya mereka itu Dibully. pengen beli tapi pengen yang gratisan, Mas. Oh, Akhirnya itu oke. sudah merusak mood saya untuk berbisnis seperti itu. Nah, Betul, jadi betul. eh, kalau kuncinya untuk teman-teman yang masih merintis bisnis apapun, kuncinya hanya konsisten dan tutup telinga kanan maupun kiri, fokus ke mentor Anda. Seperti itu aja. Oke. Jadi Iya, iya. kita itu fokus itu mantap itu loh sama mentor. Nah, Saya nggak nyangka kayak ngobrol sama bukan sama 18 tahun ya. Ngobrol sama umur yang 35 32 ya tahun mungkin ya. ya. Aduh. Oke, ini mindset ya teman-teman. Ternyata mindset itu tidak berpengaruh dari umur ya. Ternyata mau umur muda, mau umur tua, kalaupun mindsetnya miskin tetap aja tetap miskin gitu ya. Iya, betul. Miskin mindsetnya kaya, nggak peduli dia apakah dia muda, apakah dia sangat muda, apakah justru dia sangat tua juga tidak berpengaruh ya. Nah, oke Mas Bagus. Masih lanjut ya Mas Bagus Iya, sedikit monggo, lagi ya. monggo. Nah, jadi lihat perjalanan Mas Bagus tadi SMA homeschooling ya. Kemudian SD, SMP, sekolah formal nih. Anak saya dulu sebenarnya dari TK Mas Bagus itu sudah kita install untuk menjadi pengusaha sebenarnya. Oke. Saya sekolahkan di sekolah pengusaha gitu kan. Nah, gitu masuk SD itu anak saya langsung minder karena diece, karena ada rasa malu. Biasanya dia depan kamera berani ngomong, tapi gitu masuk di sekolahnya dia langsung malu gitu. Iya. Karena nanti diketawain, nanti ini ada rasa takut gitu ya. Nah, coba Mas Wajar itu Bagus sih. kasih dong tips bagi teman-teman yang ingin memulai menjadi entrepreneur gitu. Apa sih yang harus dibangun pertama kali itu seperti apa Mas Bagus? Monggo. Oke, untuk teman-teman yang masih ragu-ragu mau terjun di pengusaha entrepreneur maupun apapun profesi Anda yang Anda ingin terjun di entrepreneur, kuncinya adalah pertama. Jadi, teman-teman itu harus yakin. Teman-teman yakin bahwa saya membuat konten ini adalah konten berkualitas. Seperti itu. Hari-hari saya itu penuh dengan hari-hari yang bermanfaat seperti itu. Nah, tapi kalau mindset teman-teman sudah takut minder, takut diejek, nah itu teman-teman mentalnya akan rapuh sendiri seperti itu. Jadi pebisnis itu jangan baperan Oh. intinya. Nah, biar nggak baperan gimana nih? Biar nggak baperan, setiap hari ya nggak setiap hari sih, setiap saat ya kita harus sesering mungkin konsultasi maupun hubungan dengan mentor kita. Berarti harus punya mentor ya. Harus punya mentor. Karena gini Mas, sebenarnya orang sukses di Indonesia itu orang yang kaya dari online itu harusnya banyak. Tapi mereka itu pertama mereka nggak komitmen untuk belajar. Yang kedua mereka nggak punya mentor. Jadi misalnya sehari 2 hari pakai ilmu A, lalu padahal sebentar lagi sukses, tapi dia nggak betah akhirnya pindah ilmu B, C. Betul, Nah, betul, seperti betul. itu. Dan kalau sebenarnya orang-orang di Indonesia tuh bisa jadi kayak semua, kan ilmu di YouTube kan banyak ya Mas ya. Banyak Tapi banget. aura itu yang sangat berpengaruh seperti itu. Oke. Aura itu loh. Iya, iya. Aura itu sangat berpengaruh sekali. Kalau kita di YouTube kan kita cuma lihat ini, setelah itu nanti kita moodnya naik turun. Tapi kalau kita ada di kelas, ada di aura, apalagi ada teman-teman yang sevisi semisi dengan kita, itu nanti aura kita akan beda. Energinya. Nah, energinya kan beda, itu akan menghasilkan sesuatu yang beda seperti itu. Oke ya, luar biasa ya teman-teman ya. Aduh ya Allah. Oke Mas Bagus, ini satu lagi pertanyaan Mas Bagus. Oke. Ini mungkin kasih dong tips istilahnya motivasi untuk teman-teman semua yang kira-kira selama ini pengen menjadi entrepreneur tapi malu, tapi takut diece, tapi takut dibully. Nah, kasih tips dong Mas Bagus yang terutama bagi teman-teman yang masih muda ya, masih SMP, SMA atau yang kuliah pun yang pengen membantu orang tuanya. Nah, ini ada tips dari Mas Bagus nih, monggo. Oke, jadi motivasi terbesarmu itu yang pertama adalah dompetmu yang kosong itu. Itu. Jadi bukan kita cari di kata-kata yang keren di Instagram, kata-kata yang keren di Google, itu bukan motivasi itu. Itu hanya motivasi sesaat, alias motivasi karbitan seperti itu. Tetapi kalau teman-teman ingin ingin motivasi, ingin mood Anda naik terus, motivasi pertama adalah dompetmu yang kosong. Yang kedua adalah keluargamu atau orang tuamu atau saudara-saudaramu. Itu adalah motivasi terkuatmu.
seperti itu. Oke. Jadi setiap down ingat orang tua. Nah, Oke Mas Bagus ya, terima kasih banyak Mas Bagus, itu tipsnya luar biasa ya. Baik teman-teman, nanti bagi teman-teman yang pengen melihat lagi video, langsung tonton aja video ini lagi. Boleh di-share gitu ya, boleh di-like juga. Atau bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kita. Terima kasih banyak Mas Bagus ya. Sama-sama, Terima kasih Mas banyak. Didi. Bagi teman-teman yang masih penasaran sama Mas Bagus NASA, langsung aja ketik di Google Bagus NASA, di Facebook Bagus NASA, atau nanti saya akan memberikan link di Instagram Bagus NASA. Langsung aja dilihat di deskripsi link saya. Terima kasih banyak Mas Bagus. Siap, Mas ya Didi. sudah mampir di kantor saya SC United. siap. Jangan lupa teman-teman like, komen dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.